Kalau kamu nonton video ini sendirian, mending jangan lihat ke belakang. Cerita ini dari teman saya, sebut saja Budi, seorang penjaga sekolah. Suatu malam, saat dia patroli keliling, dia melihat sesuatu yang aneh. Dari keyohan, salah satu lampu toilet siswa di lantai 2 menyala terang. Padahal, dia yakin sekali sudah mematikan semua lampu sebelum gerbang dikunci. Perlahan, Budi naik ke lantai 2. Suasananya sepi banget. Cuma ada suara langkah kakinya sendiri. Waktu dia sampai di depan toilet, jantungnya berdebar kencang. Lampu itu benar-benar menyala. Sambil menelan ludah, dia melongo ke dalam. Toiletnya kosong, nggak ada siapa-siapa. Tapi dari salah satu bilik toilet yang tertutup, terdengar suara keran air yang tiba-tiba dinyalakan. Kira-kira, siapa yang lagi di dalam toilet ya? Coba tulis di kolom komentar kalau kamu punya pengalaman serupa. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Kalau kamu nonton ini sendirian, jangan lihat ke belakang. Bayangkan kamu lagi jalan sendirian di lorong rumah sakit yang sepi ini. Tepat tengah malam, semua lampu mati. Hanya ada remang-remang cahaya bulan dari jendela di ujung sana. Sunyi, cuma suara langkah kakimu yang menggema. Tiba-tiba, dari kejauhan, klik, satu lampu menyala sendiri. Kamu berhenti, jantungmu berdebar kencang. Terus, klik, lampu kedua menyala. Klik, lampu ketiga, satu persatu. Lampu-lampu di lorong ini menyala siuliala menuntunmu ke suatu tempat. Kamu merasa ada yang mengawasimu dari ujung lorong yang gelap. Pertanyaannya, apakah kamu akan terus berjalan? Atau lari sekencang-kencangnya? Cerita horor apalagi yang seru buat dibahas? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe, biar nggak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa. Kalau kamu nonton video ini sendirian di kamar, jangan lihat ke belakang. Jadi, ada kamar kos di lantai 2. Letaknya di pojokan paling ujung. Setiap kali ada yang sewa, pasti nggak pernah betah. Paling lama cuma seminggu, terus langsung pindah tanpa bilang-bilang. Katanya sih, setiap tengah malam, mereka selalu dengar suara orang lagi nyisir rambut. Krit, krit, pelan banget, tapi jelas. Awalnya dikira tikus atau suara dari kamar sebelah. Tapi anehnya, suara itu kayak datang dari dalam kamar mereka sendiri. Puncaknya, ada satu anak yang nekat. Pas suara itu muncul lagi, dia coba cari sumbernya. Dia raba-raba dinding di belakang lemari bajunya, dan ternyata ada pintu kecil yang tersembunyi di sana. Penasaran, dia buka pintu itu. Dan yang dia lihat, bikin dia langsung angkat kaki. Detik itu juga. Kira-kira, apa ya yang dia lihat di dalam? Coba komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau kamu nonton ini sendirian, jangan lihat ke belakang. Cerita ini datang dari seorang satpam yang jaga di sebuah gedung tua. Katanya, setiap malam, tepat jam 12, pintu pos satpamnya selalu terbuka sendiri. Awalnya dia pikir cuma angin, jadi dia tutup lagi. Tapi kejadian itu terus berulang, malam demi malam. Pintu itu selalu terbuka di jam yang sama. Suatu malam, karena penasaran, dia nggak langsung tutup pintunya. Dia tunggu beberapa saat, dan dari kegelapan di luar, dia melihat sesosok bayangan perlahan mendekat ke posnya. Tanpa wajah, tanpa suara, hanya bayangan hitam pekat yang makin lama makin dekat. Dia langsung banting pintu dan gak berani lihat keluar lagi sampai pagi. Kira-kira, apa yang bakal kamu lakuin kalau ada di posisi dia? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe buat cerita seram lainnya. Kalau kamu nonton ini sendirian, jangan lihat ke belakang. Ini cerita tentang teman gue, sebut aja namanya Bima. Dulu pas SMA, dia tuh anak basket, jadi sering banget pulang malam buat latihan. Suatu hari, latihannya selesai lebih malam dari biasanya. Sekitar jam setengah 10, dia jalan sendirian lewat koridor sekolah yang udah sepi dan gelap menuju gerbang depan. Pas sampai di gerbang, anehnya gerbang itu udah dikunci dari dalam pakai gembok besar. Padahal, harusnya Pak Satpam yang jaga di pos selalu nungguin dia. Bima coba panggil-panggil, tapi nggak ada sahutan. Aneh kan? Gerbangnya dikunci dari dalam. Terus, siapa yang ngunci? Tiba-tiba, dari belakangnya, dia dengar suara langkah kaki pelan mendekat. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe buat cerita lainnya. Sampai jumpa. Kalau kamu nonton ini sendirian, jangan lihat ke belakang. Cerita ini dari pengalaman temanku, sebut saja Adi. Malam itu, seperti biasa, Adi kebagian jatah pos ronda. Awalnya semua biasa aja, ngobrol ngelor ngidel sama bapek-bopak lain sambil ngopi. Sekitar jam 1 pagi, suasana mulai sepi. Cuma tinggal Adi dan Pak RT yang masih melek. Saat mereka lagi asyik main catur, tiba-tiba lampu di pos ronda kedap. Adi nengok ke jalan. Gelap, nggak ada siapa-siapa. Tapi waktu dia lihat bayangan mereka di dinding pos ronda, bayangan Pak RT ada, bayangan Adi juga ada. Tapi di antara mereka, ada satu bayangan lagi, sosok tinggi kurus, padahal di pos itu cuma ada mereka berdua. Adi langsung merinding. Pak RT pun pucat pasi. Mereka cuma bisa diam sampai pagi. Kira-kira
Bayangan siapa ya itu? Coba komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima. Kalau kamu nonton video ini sendirian, jangan coba-coba lihat ke belakang ya. Ini cerita dari salah satu followers, sebut saja namanya Budi. Waktu itu dia lagi jaga saudaranya yang opname di rumah sakit. Karena bosen, sekitar jam 11 malam, Budi iseng jalan-jalan di sekitar lorong. Nah, dia lihat ada pintu tangga darurat yang sedikit kebuka. Penasaran, Budi pun masuk. Gelap, sepi, cuma ada lampu remang-remang di setiap lantainya. Baru turun beberapa langkah, dia dengar ada suara langkah kaki di bawah. Makin lama suaranya makin deket, kayak ada orang lagi naik tangga. Tapi anehnya, pas Budi lihat ke bawah, gak ada siapa-siapa. Cuma ada suara langkah kaki yang terus mendekat. Cerita mana lagi yang paling bikin kamu merinding? Coba komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau kamu nonton video ini sendirian di malam hari, mending jangan lihat ke belakang deh. Cerita ini berawal saat aku harus lembur di rumah sakit. Waktu itu sekitar tengah malam. Dan aku harus turun ke lantai bawah pakai lift. Suasananya sepi banget. Lorong rumah sakit yang panjang kelihatan makin spooky karena cuma beberapa lampu yang nyala. Pas aku nunggu lift, tiba-tiba lampu di lorong mulai kedap-kedip. Anehnya, aku nggak dengar suara langkah kaki sama sekali. Lift akhirnya datang dan aku langsung masuk. Iseng, aku coba rekam suasana di dalam lift pakai ponsel. Tapi aneh, setiap kali aku mau rekam, layarnya mati. Pas aku turunkan ponselku, aku lihat ada bayangan lewat pantulan pintu lift. Sumpah, bulu kuduku langsung berdiri. Aku ngerasa ada yang ngawasin aku dari belakang. Aku nggak berani nengok sama sekali sampai pintu lift terbuka di lantai tujuanku. Aku langsung lari keluar. Menurut kalian, itu apa ya? Coba komen di bawah kalau pernah ngalamin hal serupa. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau kamu nonton video ini sendirian, coba deh. Jangan lihat ke belakang kamu sekarang. Setiap sekolah pasti punya gudang kan? Tempat yang gelap, pengap, dan jarang banget dibuka. Nah, di sekolahku dulu, gudang itu selalu digembok dari luar. Gemboknya gede banget dan kelihatan tua. Anehnya, meskipun gudang itu selalu terkunci rapat kadang-kodang, dari dalam suka terdengar suara-suara aneh. Suaranya pelan, kayak ada yang lagi geser-geser barang. Suatu hari, karena penasaran, aku dan teman-teman manggil penjaga sekolah buat buka gudang itu. Pas gemboknya dilepas dan pintunya didorong, suara di dalam tiba-tiba berhenti. Dan waktu kita lihat, di dalam nggak ada siapa-siapa. Kosong melompong. Cuma ada barang-barang tua yang berdebu. Sampai sekarang, masih jadi misteri, itu suara apa sebenarnya? Kalian punya cerita serem di sekolah juga? Coba ceritain di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe buat cerita lainnya. Kalau kamu nonton ini sendirian, jangan lihat ke belakang. Coba bayangkan, kamu lagi jaga malam di sebuah gedung perkantoran tua. Tepat jam 12 malam, kamu iseng ngecek musola di lantai paling atas. Pas kamu buka pintu, suasana langsung terasa beda. Musola itu kosong, nggak ada satu orang pun di sana. Kamu lihat, ada 3 sajadah tergelar rapi menghadap kiblat. Awalnya biasa aja, tapi anehnya setiap malam kamu cek jumlah sajadahnya nambah 1. Malam kedua jadi 4, malam ketiga jadi 5. Semuanya tergelar dengan posisi yang sempurna, tanpa ada satupun jejak kaki di sekitarnya. Padahal, karpetnya tebal dan berdebu. Makin hari, udara di dalam musola itu terasa makin dingin, menusuk sampai ke tulang. Kamu coba diam sejenak, menahan napas. Tiba-tiba, kamu dengar suara lirih dari arah belakang. Seperti orang berbisik. Tapi saat kamu menoleh, nggak ada siapa-siapa. Menurut kamu, siapa yang sholat di sana tiap malam? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe buat cerita horor lainnya. Kalau kamu nonton video ini sendirian, jangan lihat ke belakang. Bayangin, kamu lagi di parkiran rumah sakit, udah larut malam banget, suasananya sepi. Cuma ada deretan mobil kosong yang bikin merinding. Nggak ada satu orang pun yang kelihatan di sekitar kamu. Tiba-tiba, kamu dengar suara langkah kaki. Awalnya pelan, tapi makin lama makin jelas. Kayak ada yang jalan di belakang kamu. Suaranya menggema di antara mobil-mobil yang parkir. Kamu coba percepat langkahmu, tapi anehnya suara langkah kaki itu juga ikut cepat. Terus-terusan ngikutin. Kamu coba cari bayangan dari sumber suara itu, tapi nggak ada, kosong. Cuma suara langkahnya aja yang nggak berhenti-berhenti. Tiba-tiba, semuanya jadi sunyi senyap. Kamu berani nengok nggak? Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan cerita seram lainnya. Kalau kamu nonton ini sendirian, jangan lihat ke belakang. Bayangkan, malam hari di ruang UKS sekolahmu, sepi, tidak ada siapa-siapa. Lampunya menyala, tapi cuma redup, membuat bayangan aneh di setiap sudut ruangan. Kamu melihat ranjang pasien di ujung sana. Entah kenapa, ranjang itu mulai bergerak, pelan sekali, maju mundur, seolah ada yang sedang menidurkannya. Padahal, tidak ada angin sama sekali. Jendela tertutup rapat. Tiba-tiba, kamu mendengar suara besi bergeser dari kolong ranjang itu. Kriet, pelan, tapi sangat jelas. Suaranya semakin dekat. Kamu membeku di tempat.
tidak berani bergerak. Apa yang akan kamu lakukan? Ceritakan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk cerita seram lainnya. Kalau kamu nonton video ini sendirian, jangan lihat ke belakang. Coba bayangkan, kamu lagi di sekolah, udah sore, dan suasana mulai sepi. Kamu mau pulang, tapi harus lewat tangga yang terkenal gelap dan jarang dilewati orang. Kamu berdiri di bawah tangga, ngeliat ke atas, cuma ada rimang-rimang cahaya dari jendela jauh. Tiba-tiba, kamu dengar suara langkah kaki dari atas. Pelan, 1, 2, 3, kayak ada yang lagi turun. Kamu nangguin, siapa tahu teman kamu atau guru. Tapi anehnya, suara langkah itu berhenti di tengah tangga. Kamu tunggu beberapa detik. Kok nggak ada yang muncul? Kamu coba panggil, siapa di sana? Tapi nggak ada jawaban. Cuma hening, kamu mulai penasaran. Jadi kamu pelan-pelan naik, sampai di atas, ternyata kosong. Nggak ada siapa-siapa. Saat kamu mau berbalik turun lagi, tiba-tiba bulu kuduk kamu merinding. Kamu ngerasa ada yang ngawasin kamu dari belakang. Dekat banget. Berani nengok? Subscribe untuk cerita lainnya.